Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrahan Fabian dari kelas Manajemen 23A NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pilihan konsumen, tugas ekonomi mikro. Langsung saja kita ke videonya. Teori pilihan konsumen. Teori pilihan konsumen menelaah trade-off yang dihadapi oleh setiap orang dalam perannya sebagai konsumen. Ketika seorang konsumen membeli lebih banyak suatu barang, maka ia harus mengurangi barang lainnya. Ketika ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersenang-senang dan sedikit bekerja, maka pendapatan akan lebih sedikit dan ia hanya mampu mengonsumsi lebih sedikit. Apabila ia membelanjakan pendapatannya lebih banyak sekarang dan menabung lebih sedikit, ia hanya akan mampu mengonsumsi lebih sedikit di masa yang akan datang. Batasan anggaran, besarnya kemampuan konsumen. Kebanyakan orang ingin meningkatkan dan kualitas barang yang mereka konsumsi, memperpanjang waktu liburan, mengendarai mobil yang lebih bagus, atau makan di restoran yang lebih baik. Orang-orang mampu mengonsumsi lebih sedikit pada yang mereka inginkan karena pengeluaran mereka dibatasi oleh pendapatan. Batasan anggaran (budget constraint) adalah batas kombinasi konsumsi yang mampu dibeli oleh konsumen. Yang kedua, kemiringan batasan anggaran mengukur tingkat di mana konsumen dapat mempertukarkan satu barang dengan barang lainnya. Preferensi, apa yang konsumen inginkan. Melihat bagaimana konsumen menentukan pilihan batasan anggaran merupakan salah satu bagian dalam analisis tersebut. Batasan anggaran menunjukkan kombinasi barang yang mampu dibeli oleh konsumen jika diketahui pendapatan dan harga barangnya. Yang pertama, merepresentasikan pilihan dengan kurva Indifference. Kurva Indifference (indifference curve) adalah kurva yang menunjukkan atau menggambarkan kombinasi konsumsi yang memberikan konsumen tingkatan kepuasan yang sama. Yang kedua, dua contoh ekstrem kurva indifference. Yang pertama, substitusi sempurna (perfect substitutes), yang dua barang dengan kurva indifferent berbentuk garis lurus. Yang kedua, komplement sempurna (perfect complements), yaitu dua barang dengan kurva indifferent yang membentuk sudut siku-siku. Contoh kurva indifferent. Di situ dapat kita lihat ada kurva indifferent, ada juga kurva indifferent ekstrim. Optimalisi, apa yang dipilih konsumen. Yang pertama, pilihan optimasi konsumen. Konsumen memilih konsumsi kedua barang pada titik di mana tingkat substitusi marginalnya sama dengan harga relatifnya. Akibat dari optimalisasi konsumen, harga pasar terhadap barang yang berbeda menunjukkan nilai yang diberikan konsumen terhadap barang tersebut. Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan pendapatan terhadap pilihan konsumen. Barang normal (normal good), yaitu barang di mana peningkatan dalam pendapatan akan meningkatkan jumlah permintaannya. Barang interior (interior good), yaitu barang di mana peningkatan dalam pendapatan akan menurunkan jumlah permintaan. Yang ketiga, bagaimana perubahan harga mempengaruhi pilihan konsumen. Penurunan harga dari barang manapun akan menggeser batasan anggaran keluar. Bagaimana perubahan anggaran mengubah konsumsi kedua barang bergantung pada preferensi konsumen. Yang keempat, efek pendapatan dan substitusi. Efek pendapatan (income effect), yaitu perubahan pada kombinasi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen ke kurva indifferent yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, efek substitusi (substitution effect), yaitu perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indifferent ke titik dengan tingkat substitusi marginal baru. Efek pendapatan dan substitusi. Yang pertama, efek pendapatan (income effect). Perubahan dalam konsumsi yang terjadi ketika harga menggerakkan konsumen ke kurva indifferent yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, efek substitusi (substitution effect). Perubahan dalam konsumsi yang terjadi ketika harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indifferent ke titik dengan titik substitusi marginal baru. Apakah semua kurva miring ke bawah? Biasanya ketika harga suatu barang meningkat, orang-orang
akan membeli barang tersebut lebih sedikit. Perilaku umum ini disebut sebagai hukum permintaan. Hukum permintaan ini ditunjukkan dalam bentuk kurva permintaan yang miring ke bawah. Dapat kita lihat pada kurva tersebut. Bagaimana upah memengaruhi penawaran tenaga kerja? Jika efek substitusi lebih besar daripada efek pendapatan untuk seseorang, ia akan bekerja lebih lama. Jika efek pendapatan lebih besar daripada efek substitusi, jam kerja seseorang akan berkurang. Oleh karena itu, efek penawaran pekerjaan dapat bergerak ke atas atau terbalik. Yang kedua, bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi tabungan rumah tangga? Beberapa ekonomi telah menyarankan pengurangan pajak suku bunga dan pendapatan kapital lain, dengan memberikan argumen bahwa perubahan kebijakan ini akan meningkatkan tingkat suku bunga setelah pajak yang dapat diperoleh penabung dan tentunya akan mendorong orang untuk lebih banyak menabung. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.